Oke, hari ini kita akan membahas titik maksimum, titik minimum, titik belok, dan kecekungan dengan titik turunan kedua. Di sini ada definisi jika f aksen diturunkan lagi terhadap x, maka turunan kedua fungsi fx terhadap x ditulis dengan f double aksen atau y double aksen. Contoh soal, tentukan turunan kedua fungsi trigonometri berikut. Di sini ada dua soal ya. Bagian A, fx sama dengan sin dalam kurung 2x tambah p. Nah, bagaimana cara mencari turunannya ini? Tapi ini baru turunan pertama. Jadi untuk mencari turunan keduanya ini, langsung saja f double aksen x sama dengan negatif 4 sin dalam kurung 2x tambah p. Untuk bagian B, untuk mencari turunan kedua, y sama dengan cos kuadrat x. Ya, pertama-tama kita cari dulu turunan pertamanya, yaitu y aksen diperoleh sama dengan negatif 2 cos x sin x. Ini bisa disederhanakan, kenapa? Karena 2 cos x sin x itu sama dengan sin 2x. Berarti kalikan negatif, berarti negatif sin 2x. Nah, kalau diturunkan lagi ini, maka diperoleh y double aksen sama dengan 2 cos 2x. Itu turunan keduanya. Oke, lanjut. Teorema 1, andaikan f terturunkan 2 kali pada selang terbuka A, B. Dan di sini ada 3. Yang pertama, jika f double aksen x lebih dari 0, maka f itu disebut cekung ke atas. Yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0, maka f cekung ke bawah. Selanjutnya, jika f double aksen x sama dengan 0, maka ini yang disebut dengan titik belok. Contoh 1, tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan carilah titik belok fungsi y sama dengan x tambah cos x dengan interval 0 kurang x kurang 2pi. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Mula-mula fungsi ini y sama dengan x tambah cos x diturunkan. Turunan pertamanya, ini turunannya x adalah 1, turunannya cos x negatif sin x, berarti kalau dikali dengan positif berarti menjadi negatif sin x, sehingga y aksen sama dengan 1 dikurang sin x. Itu turunan pertamanya. Turunan kedua, berarti y double aksen turunan 1 adalah 0, berarti 0 dikurang turunan sin cos x, berarti 0 dikurang cos x, hasilnya negatif cos x. Jadi turunan y double aksen atau turunan kedua dari y sama dengan negatif cos x. Paham di sini? Nah, lanjut. Syarat titik belok, y double aksen sama dengan 0. Nah, di mana y double aksen ini turunan kedua selain peroleh negatif cos x, maka kita ganti y double aksen ini menjadi negatif cos x sama dengan 0. Ya, di sini nanti kita gunakan persamaan trigonometri cos. Kedua ruas kita samakan cos ya. Di sini belum ya, di langkah ini masih cos x sama dengan 0. Ini negatifnya kemana? Iya, dibagi negatif 1 semua. Ini dibagi negatif 1 menjadi positif. Ini kalau 0 dibagi negatif 1, 0. Nah, kedua ruas kita jadikan bentuk cos. Cos x sama dengan cos pi per 2. Kita pakai radian. Jadi cos berapa yang nilainya 0? Ternyata cos 90 derajat. Karena di sini intervalnya di soal radian, maka 90 itu dijadikan radian, yaitu pi per 2. Oke. Berarti x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan negatif pi per 2 ditambah k kali 2pi ya. Ambil k-nya bilangan bulat 0. Substitusi k-nya 0, berarti dapat x sama dengan pi per 2 memenuhi, berada dalam interval. Kalau k-nya 1, k-nya 1 tidak melebihi interval yang diketahui soal. 2, 3 tidak. K-nya negatif tidak, karena di bawah 0. Oke, berarti yang memenuhi sini hanya 1, yaitu x sama dengan pi per 2. Lanjut, bentuk yang kedua. Ketika kita ambil k-nya sama dengan 0, maka di sini diperoleh negatif ya, berarti tidak memenuhi. Jadi yang tidak memenuhi saya tidak tulis.
ambil K-nya sama dengan 1, ganti K-nya di sini menjadi, berarti kalau dibawa ke derajat berarti negatif 90 tambah ya 360, berarti 270 derajat. Dan konversi ke radian 3pi/2 memenuhi. Kalau K-nya 2, melebihi interval. Kalau K-nya negatif, tidak, karena di bawah 0. Berarti yang memenuhi hanya 1 juga, X sama dengan 3pi/2. Nah, dari sinilah nanti kita X yang 2 ini kita gambar garis bilangannya tapi dengan syarat menggunakan uji turunan kedua. Nah, di mana tadi sudah diketahui bahwa Y double aksen itu negatif, ini negatif cos X ya. Oke, saya tulis di sini. Nah, saya gambar garis bilangannya. Dilihat intervalnya 0, ini 0 selang buka. Di sini ya, tidak ada ya. Di sini pi juga selang buka 2pi. Ini kita batasi memang dari sini. Nah, di dalamnya ini ada pi/2 dan ada 3pi/2. Nah, kita melihat daerah-daerahnya. Ini daerahnya ada 3, 1, 2, 3. Di mana letak tanda positif, di mana negatif. Dengan menggunakan uji turunan kedua. Itu namanya. Nah, kenapa di sini daerah pertama negatif? Misalkan kenapa bisa negatif? Ketika saya ambil X-nya misalnya 30 derajat, 0 sampai 90 kan? 30 derajat, berarti ganti sini. Berarti cos 30 derajat itu kan positif. Dikali negatif, maka sini negatif. Ya. Jadi hasilnya X itu yang diambil diuji ke turunan kedua. Yang daerah kedua, kenapa positif? Misalnya dari 90 derajat sampai dengan 270, misalnya ambil berapa? Yang 80. Cos 80 negatif, kali negatif positif. Nah, lanjut daerah ketiga, dari 270 sampai 2pi. Misalnya ambil berapa? Ya, 300 misalnya. Itu 300 berarti positif ya. Cos 300 positif kali negatif negatif. Nah, masing-masing daerah ini dapat disimpulkan kalau negatif artinya turunan keduanya kurang dari 0 kalau negatif. Kalau positif berarti turunan keduanya lebih dari 0. Kalau negatif lagi, ya, jadi kita bawa ke sini. Jadi itu pemahaman dari sini. Kalau lebih dari berarti positif, kalau kurang dari berarti negatif. Nah, dari sinilah dapat ditentukan interval cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik beloknya sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, pertama kita lihat dulu. Jadi cekung ke atas adalah, nah kita lihat cekung ke atas itu yang positif ya. Turunan pertamanya lebih dari 0. Berarti daerah kedua. Daerah kedua ini dibatasi dari pi/2 sampai 3pi/2. Artinya kalau dituliskan intervalnya pi/2 kurang X kurang 3pi/2. Ini tidak ada sama dengannya. Lanjut, untuk cekung ke bawah berarti kita lihat tanda yang negatif. Tanda negatif di sini ada 2. Berarti yang pertama 0 kurang X kurang pi/2 di sini diantarai oleh satu daerah, atau 3pi/2 kurang dari X kurang dari 2pi. Itu interval cekung ke bawahnya. Nah, di sini ada titik belok. Titik beloknya mana? Nah, ketika kita substitusi nilai pi/2 X-nya ke mana keturunan kedua ini, maka diperoleh sama dengan 0. Berarti hasilnya 0. Berarti kalau 3pi/2 apakah juga 0? Sama, Pak. Nah, di mana syaratnya kalau titik belok kan turunan keduanya sama dengan 0. Berarti yang memenuhi 0 di sini, berarti ini sama dengan 0. Oke. Nah, di sini teorema kedua. Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan turunan kedua atau F double aksen C sama dengan 0. Ada dua hal. Jika F double aksen C kurang dari 0, maka ini maksimum lokal. Yang kedua, jika F double aksen C lebih dari 0, maka ini minimum lokal. Untuk lebih jelasnya contoh 2, gunakan uji turunan kedua untuk mencari motif maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan x tambah sin 2x
dengan interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Nah, ini setelah buka ini ya. Ya, perhatikan penyelesaiannya. Pertama-tama fungsi fx ini kita turunkan dulu. Turunan pertama diperoleh 1 tambah 2 cos 2x. Caranya turunan x1. Ini turunan rantai. Langsung saja turunan sin 2x 2 cos 2x. Jadi f aksen x sama dengan 1 tambah 2 cos 2x. Diturunkan lagi sekali. Berarti hasilnya turunan kedua. Diperoleh f double aksen x sama dengan negatif 4 sin 2x. Caranya turunan 1 0, turunan 2 cos 2x itu pakai rantai, diperoleh f double aksen x sama dengan negatif 4 sin 2x. Paham seperti ini? Nah, lanjut. Syarat stasioner. Kenapa saya munculkan di sini stasioner? Karena ada kaitannya dengan titik maksimum minimum. Syarat stasioner itu turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya tadi 1 ditambah 2 cos 2x disamakan dengan 0. Nah, bagaimana kedua ruas ini nanti terbentuk persamaan trigonometri cos. Nah, di sini langsung saja cos 2x sama dengan negatif 1/2. Dan ulang-ulang kan ini kan 1 pindah menjadi negatif 1. Di sini ada 2, berarti negatif 1/2. Paham ya? Nah, lanjut. Karena bentuk kedua ruas belum sama cos. Nah, bagaimana caranya? Disamakan dulu. Berarti cari cos berapa yang nilainya negatif 1/2. Berarti ada pada kuadran kedua. Itu cos di kuadran kedua sudah negatif. Ditulislah cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Kita pakai derajat karena di sini interval di soal satuan derajat. 120 derajat itu cos 120 itu kan negatif 1/2. Nah, kedua ruas bentuk cos sudah sama. Nah, aplikasikanlah rumus persamaan trigonometri untuk cos. Berarti 2x sama dengan 120 derajat tambah k kali 60 derajat. Masing-masing dibagi 2 sehingga diperoleh x. X sama dengan ini bagi 2 60 derajat tambah k kali ini bagi 2 180 derajat. Atau boleh dari sini lagi 2x sama dengan untuk negatif 120 derajat tambah k kali 360 derajat dibagi 2 semua, maka diperoleh x sama dengan negatif 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Dari kedua bentuk ini saya kembali ke bentuk pertama. Substitusi k-nya bilangan bulat mulai dari 0, dapatnya x-nya 60 derajat memenuhi. Kalau k-nya 1 tidak, karena melebihi dari interval soal. Kalau negatif kurang dari interval soal, tidak juga. Berarti yang memenuhi x-nya adalah 60 saja, 60 derajat. Untuk bentuk yang kedua dengan cara yang sama, kalau kita mengambil k-nya 0 negatif itu tidak memenuhi. Kalau ambil k-nya sama dengan 1, substitusi k-nya 1 pasti di sini negatif 60 tambah 180 dapat 120. Ya, oke, memenuhi. Dan yang memenuhi hanya satu juga x-nya, yaitu 120 derajat. Dari kedua nilai x yang memenuhi ini, kita cari nilai stasionernya. Artinya x 60 ini dan x sama dengan 120, substitusi ke fx-nya. X-nya diganti dengan 60 untuk x sama dengan 60, berarti f 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sin 2 kali 60 berarti 120. Nah, di sini kenapa berubah jadi pi? Itu kalau nilai di dalam trigonometri itu 60 derajat itu tidak dikategorikan sebagai bilangan real. Jadi diubah dalam bentuk 60 ini diubah dalam bentuk radian. 60 derajat itu sama dengan pi per 3. Ya. Nah, ini sin 120 1/2 kali 3. Oke. Dengan cara yang sama, untuk x-nya sama dengan 120 derajat, maka f 120 derajat sama dengan 120 derajat tambah sin 2 kali 120 berarti sin 240 derajat. 120 derajat dikonversi ke radian menjadi 2 pi per 3 kurang. Kenapa dikurang? Karena sin 240 itu negatif. Negatif kali positif berarti negatif 1/2 kali 3. Nah, lanjut kita uji turunan kedua, di mana tadi turunan keduanya diperoleh negatif 4 sin 2x. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya, letakkan nilai letakkan tadi x-nya 60 derajat dan 120 derajat dibatasi oleh 0
0 derajat sampai 180 derajat. Nah, kita mulai menguji. Ambil dari 0 sampai 60, misalnya 30. Uji keturunan kedua, berarti di sini menjadi sin 60. Karena 30 kali 2, 60. Berarti sin 60 itu adalah positif. Dikali negatif, berarti daerahnya ini negatif. Lanjut, ambil bilangan antara 60 dengan 120. Misalnya ambil 80. Berarti jadinya 160. Berarti sin 160 itu kan positif. Dikali negatif, negatif. Kemudian ini ambil X-nya berapa? 150. Dikali 2 berarti 300. Sin 300 negatif. Dikali negatif positif. Nah, dapat disimpulkan kalau daerah negatif artinya turunan keduanya kurang dari 0. Kalau daerah positif artinya turunan keduanya lebih dari 0. Dapatlah disimpulkan bahwa titik maksimumnya adalah berarti daerah maksimumnya itu adalah yang negatif. Ya, berarti 60, nilai stasionernya tadi. Titik minimumnya berarti adalah yang positif. Berarti yang positif berarti 120 derajat, nilai stasionernya 0 tidak masuk. Kenapa? Karena tidak ada nilai stasionernya. Oke?